Kok ada yang aneh? Kenapa? Hah? Aduh. Ini yang ngikutin dia juga, Roy. Iya, ikutin sampai sekarang. Saya mencoba melukis. Saya melihat adanya makhluk halus yang hadir sekarang Di dekat kita, Roy. dekat saya. Dan ini ada merah-merah, ini darah maksudnya. Dan ini Oh my god. Dia ada di belakang saya sekarang. Dia sebentar ya. Bentar Bayu. Iya. Dia hilang mendadak. Dia tadi ada di belakang saya. Lalu sekarang dia langsung. itu yang bersuara tadi, bukan? Bukan. Ini yang saya lihat di sini. Jadi saya merasakan partisipan saya hari ini mempunyai ilmu hitam yang sangat kuat sekali. Dan ritual-ritual semacam sekte atau apapun itu yang berhubungan dengan darah. Saya tadi menggambar apa yang ada di pikiran saya. Seperti itu. Dan itulah yang saya lihat. Sebenarnya ada makhluk. Rambutnya hitam terus darah. Tadi Roy sempat bilang kalau dia suka main boneka juga. Oh iya. Apa makhluk ini yang masuk ke dalam boneka yang suka diajak ngobrol? Bener nggak? Kamu punya boneka? Punya. Bolehkah saya lihat bonekanya? Tapi aku takut juga sih. Apa Bang Roy bisa tanggung jawab kalau ada terjadi apa-apa di studio ini? Saya bisa tanggung jawab. Saya menjaga 2 orang di sini dan menjaga penonton saya di sini. Saya tuan rumahnya dan saya pastikan saya tidak mau ada yang terluka di sini. Mbak Jumi kuatin aja. Bisa diambil bonekanya atau suruh orang? Bisa. Kamu lihat gambar ini deh. Bayu sini deh. Mbak Faifi. Seorang, nggak jelas perempuan atau laki-laki, banyak darah di tubuhnya. Kemudian ada taringnya, rambutnya hitam. Serem banget loh. Pak Jimmy kalau mau ambil bonekanya silakan ambil. Kita Silakan. selesain semuanya. Kita selesaikan malam ini juga apabila bersedia untuk diselesaikan. Bawa ke sini. Baik. Saya akan ambil. Yang penting Iya. Bang Roy mau selesaikan masalah aku ini. Iya, silakan. Mbak Jumi, itu apa dalam gelas? Inilah yang aku bilang, darah. Darah apa? Darah ayam. Tapi ini semua gini. Kita make it clear, oke? Mbak Jumi datang ke menembus mata batin dengan Membawa seperti boneka ini, dan lalu motivasinya ingin dilepaskankah atau seperti apa? Saya ingin tahu dulu nih, kok sampai segitunya gitu ya? Aku cuman bawa boneka ini supaya semua bisa saksiin kalau boneka ini bisa kerasukan, bisa aku tumpahin darah, dan disitulah bisa terbukti akan Iya. ada terjadi. Iya Pak.
Bayu, Mendingan jangan deh. dan Vivi, kamu kan kalian tahu sendiri saya juga pecinta boneka dan saya punya banyak koleksi boneka di sana. Namun dia mirip sama saya, tapi versi hitamnya, versi jahatnya. Boneka-boneka saya selalu berbuat baik dan arwah-arwah yang di dalamnya selalu berbuat baik. Tapi malah ini yang versi jahatnya. Bagaimana cara ritualnya? Apakah saya boleh megang atau tidak bonekanya? Roy. Tidak boleh. Siapa namanya, Jumi? Namanya Cecil. Aku kasih nama dia Cecil. Cecil, Cecil. boleh saya lihat kah? Lihat dulu. Aduh. Ya udah. Kamu bawa Cecil kemana-mana? Setiap malam Rabu dia kemasukan dan barang ilmu hitam itu ada setiap malam Rabu. Jadi aku juga nggak bisa ninggalin dia setiap malam Rabu. Aku harus bersama dia. Pantesan ya, saya lihat darah ya. Waktu saya gambar, bener-bener darah semua di mana. Itu nggak mirip kan? Enggak, ini bonekanya isinya beda sama mukanya. Mukanya innocent, tapi dalamnya. Gimana Bismillah. caranya? Kalau aku ingin dan menyakitin seseorang melalui ini, ritualnya melalui darah Melalui ritualnya apa melalui darah? sama Ini boneka masih ini. bisa dinetralisir, Roy. Bisa. Mau Mohon coba maaf kalau saya diizinkan untuk melihat dan bagaimana cara ritualnya dipraktekkan di depan umum di sini sekarang. Apapun yang terjadi, tolong bantu saya doa ya, sesuai dengan agama masing-masing. Tapi Bang Roy mau bertanggung jawab Saya akan bertanggung jawab. kalau ada kejadian di studio ini. Iya, Roy yakin, Roy? yakin. Yakin. Aku yakin. Karena perasaan aku udah kayak gemetaran. Yakin. Yakin. Baiklah. Ritualnya, ini ritualnya Ini gini cara dulu. ritualnya gini. Ini barusan kenapa, Roy? Saya banting aja bonekanya supaya arwahnya nggak masuk lagi dan keluar. Pantesan saya gambar darah gitu. Saya tidak berani, saya tidak mau berusaha untuk melawan karena beliau adalah seorang perempuan. Dan saya sangat jaga sekali harkat dan martabat perempuan untuk tidak melawan. Tetapi saya lihat darah ini nih sumbernya. Saya minta ada mangkuk berbunyi, saya tidak. Saya ingin menetralisir dulu sementara. Dan saya minta garam. Garam. Iya. Kamu, Mbak Vivi, kamu fokus ya. Biar saya aja, Bayu. You're a good person, punya baby. Jangan. You have to protect yourself, you know. Oke. Ini kotor. It's a blood. Lihat deh. Ini partisipan kita bisa balik sini nggak untuk jelasin? Iya. Minta tisu basah dong, Roy. Bajunya banyak darah. Makhluk halus yang ada di sini tolong jangan ganggu Bayu sekarang. Saya perintahkan, saya Roy Kiyoshi untuk tidak mengganggu. Saya tegaskan sekali lagi, makhluk halus yang berada di sini ataupun bawaan dari
Iya, pergi. Sebentar. Kita harus jemput Betul. Jumi. Tadi- Bisikan saya bilang gini, saya harus ke tempat Jumi untuk menolong. Target ngomong. Hah? Halo Mbak Jumi. Udah gak apa-apa ya. Mbak Jumi bisa jalan ke dalam? Yuk masuk ke dalam. Mbak Jumi Iya. bisa jalan? Iya. Yuk, boleh ikut kita. Ya. Yuk. Mbak Jumi, silakan duduk di sini. Oke. Terjadi kekacauan dan hal yang tidak terkendali ya. Namun saya pastikan Mbak Jumi aman. Oke, Roy. Sekarang apa solusinya buat Jumi supaya emang dia bisa melepas semuanya, Roy? Bakar bonekanya. Bisa dibakar. Bersedia untuk dibakar boneka ya nanti? Ya, nanti saya akan bakar setelah tayangan ini. Oh, tinggal di sini aja Ya, biar. biar tinggal di sini dulu, nanti saya akan bakar. Seperti itu ya Mbak Jumi. Terima kasih telah berbagi pengalaman bahwa ternyata masih ada orang-orang yang kayak begini pakai boneka untuk yang aneh-aneh. Levi, ada yang mau disampaikan? I have nothing to say. Shocked. Oke. Sebaiknya menuju ke jalan yang benar itu yang terbaik. Betul sekali Mbak Jumi. Ya. Semoga Mbak Jumi bisa berubah jadi lebih baik lagi. Akhlaknya, ibadahnya, dan semuanya lebih baik lagi. Taubat. Taubat. Ya, baik, saya dari Roy Kiyoshi cukup, terima kasih. Pak Jumi, terima kasih sudah berbagi cerita. Boleh dibawa bonekanya dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Bonekanya nggak usah dibawa, sorry. Ditinggal aja. Ya. Ya. Anda boleh meninggalkan ruangan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bersih dan bisa menjalani hidup dengan baik. Iya, Silakan. Terima kasih sudah hadir di sini. terima kasih. Terima kasih. Tadi partisipan kita hari ini, Roy, ada Rio Iya. dan juga ada Jumi. Itu Rio yang dan tadi Roy itu kena kala jengking itu emang Iya, memang jadi bentrokan energi sih sebenarnya lebih tepatnya. iya tadi waktu Rio itu partisipan yang sini terasanya emang berat banget Iya. ya, pusing sih. Pusing banget dan capek banget. Hmm. Pernafasan saya jadi kayak agak lebih lambat. Kemudian saya juga jadi agak kekurangan oksigen gitu loh. Seperti itu. Apalagi dengan partisipan yang kedua. Jadi dia itu kayak ular melilit saya gitu loh. Rasukan ya tadi. Iya, kerasukan. Dan saya kan punya teman-teman yang nggak kelihatan juga. Ada Siti Jasmia, ada ular, maksudnya itu ular siluman. Tetapi dia memberontak. Jadi itu saya lihat tadi kayak seperti hewan. Seperti itu. Dan dari boneka itu. Darah itu juga ya yang ke boneka Iya. ya. Darah mengandung magisnya sendiri. Ada energi buruknya, bonekanya ada, kemudian dianya juga ada. Terus ada hewannya juga, double. Jadi emang sosok-sosok gaib itu emang suka sama darah hewan itu. Betul. Wow, luar biasa sekali. Oh, pengalaman pertama ya, saya agak ini ya. Wow, Oh, iya, Pak. saya ya speechless juga mau ngomong apa karena partisipan kedua bahaya sekali. Bisa Iya, agresif gitu loh. Karena darah bisa datang tadi. Ini Five untung dijagain loh. Iya. Dia lagi Iya lagi halangan nih ya. Iya benar. Makanya. Itu
Nanti bisa sembuh nggak sih? Bisa nggak sih? Tergantung diri mbaknya yang tadi. Kalau misalnya dia mau lepas bener-bener, pasti bisa lah harusnya. Hidup normal lebih enak harusnya. Iya dong. Kita doain aja ya, mudah-mudahan dua partisipan kita ini jadi lebih baik setelah dari sini gitu. Betul. Amin, 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 amin. Oke. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Tak jarang yang menggunakan kelebihan itu untuk kepuasan semata. Gunakanlah kelebihan itu dengan bijaksana yang semata-mata untuk membahagiakan orang di sekitar kita. Kisah menarik selanjutnya akan kami hadirkan dan kami sajikan di sini di Menembus Mata Batin.